Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Dita Nurandini. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Perbandingan Pemahaman Konsep Fisika melalui Pendekatan Demonstrasi dan Pembelajaran Konvensional di tingkat sekolah menengah atas. Langsung saja di pendahuluan terdapat latar belakang. Di dunia pendidikan tidak lepas dari proses pembelajaran yang meliputi guru, siswa, dan lingkungan belajar. Ini berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media merupakan salah satu dari unsur pendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini terkait dengan penggunaan media yang tepat dan beragam dalam proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar dan mengurangi sikap negatif siswa. Supardi menyatakan bahwa rendahnya hasil belajar fisika disebabkan karena kurang tepatnya penggunaan media pembelajaran yang dipilih dalam proses pembelajaran, kurikulum yang padat, dan juga kurangnya keselarasan siswa itu sendiri, atau sifat konvensional di mana siswa kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Fisika merupakan mata pelajaran yang seringkali dianggap sulit oleh sebagian besar siswa di tingkat sekolah menengah atas. Pendekatan pembelajaran tradisional atau konvensional seringkali tidak cukup efektif dalam memfasilitasi pemahaman konsep-konsep fisika yang kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas dua metode pembelajaran, yaitu pendekatan demonstrasi dan pembelajaran konvensional, terhadap pemahaman konsep fisika di kalangan siswa tingkat SMA. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas kedua pendekatan tersebut dalam meningkatkan pemahaman konsep fisika, serta memberikan masukan bagi pengembangan metode pembelajaran yang lebih efektif di bidang ini. Di dalam penelitian ini saya mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perbandingan efektivitas pemahaman konsep fisika antara pendekatan demonstrasi dan pembelajaran konvensional di tingkat SMA. Dan yang kedua adalah bagaimana dampak efektivitas pendekatan demonstrasi dan pembelajaran konvensional terhadap motivasi belajar serta hasil akademis siswa dalam memahami konsep fisika di tingkat SMA. Kemudian tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengevaluasi dan membandingkan tingkat pemahaman konsep fisika antara siswa yang belajar melalui metode demonstrasi dan konvensional. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui mana yang lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi fisika. Dan yang kedua adalah untuk meneliti dan mengevaluasi dampak dari pendekatan demonstrasi dan pembelajaran konvensional terhadap motivasi belajar serta hasil akademis siswa. Hal tersebut bertujuan untuk memahami hubungan antara metode pembelajaran dengan motivasi dari hasil belajar siswa. Kemudian adalah manfaat penelitian. Yang pertama, pemahaman yang lebih baik tentang metode pembelajaran. Penelitian ini memberikan gambaran rinci tentang efektivitas metode pembelajaran fisika, membedakan antara pendekatan pembelajaran demonstrasi dan konvensional. Hasilnya akan membantu sekolah menengah memilih metode yang lebih efektif untuk membantu siswa memahami konsep fisika. Yang kedua adalah meningkatkan motivasi dan prestasi akademik. Dengan menyelidiki dampak kedua pendekatan pembelajaran terhadap motivasi belajar dan prestasi akademik siswa, penelitian ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran selaras dengan minat siswa dan dapat memberikan informasi berharga tentang bagaimana hal ini mempengaruhi siswa. Pembelajaran dan prestasi akademik untuk pemahaman fisika ini akan membantu mengembangkan strategi pengajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja siswa. Kemudian terdapat batasan istilah. Yang pertama, efektivitas pembelajaran fisika, yaitu fokus pada kemampuan siswa untuk memahami konsep fisika yang diajarkan. Yang kedua adalah pendekatan demonstrasi, metode pembelajaran yang melibatkan penggunaan percobaan fisika. Yang ketiga adalah motivasi belajar siswa. Ini mencakup minat siswa, keinginan untuk belajar, keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Yang keempat adalah pembelajaran konvensional, merujuk pada pendekatan pembelajaran yang lebih umum digunakan di kelas.
Terdapat juga penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Yang pertama adalah penerapan model PBL menggunakan alat peraga sederhana terhadap hasil belajar peserta didik oleh Suliati, Mujasam, Irfan Yusuf, dan Sri Wahyu Widyaningsih. Di dalam penelitian ini ada 2 jenis alat pengumpulan data yang digunakan, yaitu tes hasil belajar kognitif berupa tes objektif dengan soal esai dan lembar observasi dengan skala Likert. Terdapat perbedaan dan peningkatan yang signifikan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran pada model PBL dengan menggunakan alat ajar sederhana. Oleh karena itu, proses pembelajaran dengan model PBL menggunakan alat ajar sederhana dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada bidang usaha, energi, dan gaya. Yang kedua yaitu pengaruh metode eksperimen terhadap hasil belajar siswa pada pelajaran fisika mekanika khususnya tentang gaya gesek di MAN 1 Palembang 2020 oleh Muhammad Soif. Hasil belajar siswa pada pembelajaran fisika hukum HUK di SMAN 2 Mataram tahun 2016-2017 dipengaruhi oleh model pembelajaran energi terbimbing dengan teknik eksperimen. Temuan ini sesuai dengan pendapat para ahli bahwa metode pembelajaran merupakan motivator ekstrinsik strategi pembelajaran dan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode eksperimental terbukti meningkatkan rasa ingin tahu motivasi siswa untuk mempelajari lebih lanjut suatu mata pelajaran dan mencapai tujuan pendidikan dengan lebih baik. Berikut juga terdapat tabel data dari penelitian tersebut, yaitu perbedaan prestasi siswa antara sebelum dan sesudah diterapkannya metode eksperimen. Yang ketiga adalah pengaruh pembelajaran gerak melingkar beraturan berbantuan alat peraga portable board terhadap hasil belajar siswa oleh Muhammad Iqbal, Noviansyah, Syukron Mursyid, dan juga Judanto Sirait. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini mengukur hasil belajar sebanyak soal dengan menggunakan soal tes kognitif dalam format pretest dan soal post-test dalam format deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembelajaran berbantuan alat peraga portable board, materi gerak melingkar beraturan terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Jelimpo berupa peningkatan hasil belajar. Pembelajaran berbantuan alat peraga portable board cukup berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri Jelimpo pada materi gerak melingkar beraturan dengan harga efek size sebesar 0,33, yaitu kategori sedang. Terdapat juga grafik penelitian tersebut, yaitu hasil pretest dan post-test, rata-rata, kelas kontrol, dan eksperimen. Kemudian landasan teori, yaitu hakikat pembelajaran fisika. Pembelajaran fisika dapat diartikan sebagai suatu proses belajar mengajar yang mengkaji gejala-gejala alam dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk memperbaiki dan memperbarui konsep fisika serta membantu siswa memahami konsep fisika adalah dengan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan sifat pembelajaran fisika. Yang kedua adalah media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu cara untuk memvisualisasikan proses pembelajaran dan sering digunakan di kelas fisika. Sebagaimana dikemukakan di atas, banyak orang yang menganggap fisika sangat membosankan, mengingat fisika merupakan mata pembelajaran yang memerlukan pemahaman konsep-konsep yang saling berkaitan secara hierarki. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pembelajaran, maka harus digunakan media yang benar dalam menyampaikan pembelajaran. Yang ketiga adalah media pembelajaran metode demonstrasi, yaitu pembelajaran yang sangat efektif karena membantu siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. Metode demonstrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau sekedar tiruan. Yang keempat adalah media pembelajaran. Metode konvensional. Proses pembelajaran konvensional biasanya berlangsung hanya satu arah, dari guru ke siswa. Dalam model ini, banyak siswa yang hanya mendengarkan. Melalui model pembelajaran konvensional, siswa dapat mempelajari materi. Menurut Khalaf dan Zin, dalam pembelajaran konvensional, guru sebagai sumber utama ilmu di kelas, guru sebagai pengirim ilmu, dan siswa sebagai penerima. Kemudian, untuk jenis penelitian ini menggunakan metode eksperimen untuk mengetahui bagaimana perlakuan tertentu berdampak pada orang lain dalam situasi yang dikendalikan. Digunakan desain kuis eksperimental yang disebut pretest post-test control group design, di mana dua kelas dipilih secara random, yaitu di mana satu kelas berfungsi sebagai kelas eksperimen dan
Yang lain berfungsi sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen diberi perlakuan dengan media pembelajaran demonstrasi yang akan dilibatkan dalam serangkaian eksperimen langsung, visualisasi, dan presentasi untuk mengilustrasikan konsep fisika. Sedangkan kelas kontrol diberi model pembelajaran konvensional melalui buku teks dan pembelajaran verbal tanpa menggunakan media pembelajaran. Setelah waktu pembelajaran selesai, siswa akan diuji dengan tes pretest dan post-test untuk mengevaluasi seberapa baik mereka memahami konsep dan bagaimana hubungannya dengan konsep fisika. Nah, selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Proses dimulai dengan pemilihan beberapa sekolah yang menerapkan kedua metode pembelajaran secara berbeda. Instrumen penelitian melibatkan teks awal untuk mengukur pemahaman awal siswa, tes formatif dan sumatif yang disesuaikan dengan materi yang diajarkan, serta daftar periksa observasi untuk merekam interaksi siswa dan guru, dan proses terhadap pembelajaran. Untuk sumber data dan data penelitian itu sendiri, peneliti dapat diperoleh melalui penelitian yang relevan sebelumnya, seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah. Adapun sumber data yang lain yaitu peserta didik, guru, dan ruang kelas. Peserta didik yang didata dalam penelitian ini adalah peserta didik yang jurusan MIPA kelas 12 SMA. Guru yang didata dalam penelitian ini adalah guru fisika SMA, dan ruang kelas yang akan digunakan untuk dapat digunakan adalah ruang kelas sekolah SMA yang akan menjadi tempat penelitian. Pengumpulan data yang pertama ada observasi, yaitu suatu proses yang kompleks terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis. Karena penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kualitatif, maka observasi yang dilakukan penelitian dalam penelitian ini merupakan observasi terbuka. Pada saat pengumpulan data, penelitian merupakan secara terbuka kepada sumber data bahwa mereka sedang melakukan penelitian. Peneliti juga menggunakan observasi partisipan pasif. Peneliti datang ke lokasi penelitian namun tidak terlibat dalam kegiatan di lokasi penelitian. Partisipasi pasif ini memungkinkan peneliti untuk mengamati seluruh metode pembelajaran demonstrasi dan konvensional mengenai materi konsep-konsep fisika, partisipasi siswa, tingkat keterlibatan, dan respon terhadap metode yang digunakan. Yang kedua adalah wawancara. Dalam hal ini, subjek yang dijadikan responden survei adalah guru profesional pelajaran fisika untuk mendapatkan wawasan tentang persiapan dan implementasi kedua metode, dan siswa SMA kelas 12 MIPA untuk mendapatkan umpan balik terkait preferensi dan pengalaman belajar mereka. Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau melalui telepon atau juga video call. Yang ketiga adalah dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang terjadi dalam bentuk tulisan pribadi, gambar, atau karya monumental. Teknologi ini mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian yang diperoleh, yaitu gambar umum sekolah, struktur organisasi sekolah, jumlah guru, status guru, jumlah siswa, catatan kehadiran guru, dan sarana prasarana yang digunakan. Dan dokumentasi ini bersifat tambahan. Yang keempat ada kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan angket kepada siswa untuk mengetahui pemahaman konsep fisika mereka. Kuesioner dapat berisi pertanyaan-pertanyaan terkait konsep fisika yang telah dipelajari, serta pertanyaan terkait pendekatan pembelajaran yang diterapkan. Yang kelima terdapat pengumpulan data tes. Tes awal yaitu tes tulis, memberikan tes tertulis kepada siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua, kuis formatif, yaitu kuis singkat yang dilaksanakan selama pelajaran untuk mengevaluasi pemahaman siswa secara berkala. Kuis ini dilakukan secara berkala. Hal ini membantu dalam menyesuaikan proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah evaluasi akhir, yaitu tes atau ujian yang mencakup keseluruhan materi yang diajarkan untuk menilai pemahaman keseluruhan siswa setelah pembelajaran selesai. Dan yang terakhir adalah teknik yang pertama adalah analisis statistik. Jika data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif, teknik analisis statistik dapat digunakan. Teknik ini melibatkan penggunaan rumus statistik untuk mengolah data dan menarik kesimpulan menggunakan rata-rata, median, dan deviasi standar untuk menggambarkan skor tes awal dan akhir siswa pada setiap pembelajaran. Yang kedua yaitu analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif dapat digunakan. Teknik ini melibatkan pengelompokan, pemetaan, dan penganalisis data secara deskriptif. Yang ketiga adalah analisis perbandingan. Teknik analisis perbandingan dapat digunakan untuk membandingkan hasil antara kelompok yang menerapkan pendekatan demonstrasi dan kelompok yang menerapkan pembelajaran konvensional. Teknik ini melibatkan perbandingan hasil secara langsung untuk menarik kesimpulan tentang perbedaan pemahaman konsep fisika antara kedua kelompok. Yang keempat adalah analisis triangulasi. Teknik ini melibatkan penggunaan beberapa metode pengumpulan data dan analisis untuk memastikan kebasahan dan keandalan temuan. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat memastikan bahwa temuan yang diperoleh dapat dipercaya dan diandalkan. Sekian presentasi proposal dari saya. Mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.